Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika tahun 2026-2027. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu yang terjadi dengan menggunakan fungsi linear sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,02 X dikurangi 39,9. Dengan X mewakili tahun dan Y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius. Berapa perkiraan peningkatan suhu dalam Celcius pada tahun 2030? Karena di sini adalah X-nya merupakan tahun, berarti 0,02 dikali dengan 2030 dikurangi 39,9. Sehingga kita bisa mendapatkan 0,02 dikali 2030, yaitu di angka 40,6, tinggal kita kurangi dengan 39 dikurangi 9. Sehingga nilai Y-nya yaitu sama dengan di 0,7 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Kita lanjut. Diberikan fungsi Gx sama dengan 3x min 1 dibagi x plus 2, berapakah nilai dari G inverse 2? Oke, jika kita punya fungsi inverse, ya, fungsi f sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d, maka nilai fungsi inverse-nya yaitu kita bisa dapatkan yaitu dengan negatif dx ditambah b dibagi dengan cx dikurangin a. Jadi kalau kita lihat, bentuk fungsinya berubah, D-nya yang tadi bawah naikkan jadi negatif, kemudian yang A ditukar ke bawah, ya. Itu cara cepatnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya Gx sama dengan 3x min 1 dibagi dengan x plus 2, maka G inverse X-nya kita bisa dapatkan negatif 2x min 1 dibagi dengan x min 3. Gitu ya, serupa dengan pola di atas. Sehingga kalau pertanyaannya adalah G inverse 2, tinggal kita substitusikan saja nilai dari X-nya, itu negatif 2 dikali 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 3. Berarti ini sama dengan negatif 5 dibagi dengan negatif 1. Jawabannya adalah 5 ya. Itu mudah ya, jawabannya adalah yang E. Itu teman-teman, sampai situ aman saja. Oke, kalau aman saja kita lanjut soal nomor 2. Maksud saya nomor 3 ya. Oke, nomor 3 ini diketahui fungsi fx sama dengan 1 dibagi x plus 2 dan g-nya sama dengan ax min 5. Dengan A suatu bilangan real, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini. Oke, sebelum itu nilai f bundaran g-nya dulu ya, kita coba tuliskan. F bundaran gx sama dengan fgx gitu. Nah, kalau kita lihat, nilai f-nya adalah 1 per x plus 2, sedangkan nilai dari g-nya sama dengan ax min 5, sehingga kita bisa tuliskan f ax min 5. Jadi semua unsur x pada f kita ganti dengan ax min 5. Karena fungsi f-nya sama dengan 1 per x plus 2, maka jadinya di sini berarti ax min 5 ya. Jadinya ax min 5 plus 2. Kenapa? Karena fungsi yang ini menggantikan nilai x yang di sini ya. Tinggal kita hitung. Berarti 1 per ax min 5 tambah 2 min 3. Berarti ini adalah nilai dari fgx ya teman-teman ya. Nah, karena pertanyaannya ya, pernyataan 1 adalah menyatakan terdefinisi di x tidak sama dengan 3 per a, berarti kita nyari domainnya ya. Karena penyebut dari sebuah pecahan tidak boleh 0, maka ax min 3 tidak boleh sama dengan 0 dong. Maka ax tidak boleh sama dengan 3, dan x-nya berarti tidak boleh sama dengan 3 per a. Sehingga pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan yang kedua, fg2 sama dengan 1, maka a sama dengan 1. Berarti fg2 sama dengan, kan fgx sama dengan ini ya, berarti sama aja 1 dibagi
2A min 3 karena X-nya jadi 2. Dan nilai dari FG2 nya sama dengan 1, berarti kita bisa substitusikan ini sama dengan 1 per 2A min 3. Kita kali silang berarti 2A min 3 sama dengan 1, berarti 2A sama dengan 4, A sama dengan 2. Sehingga pernyataan kedua salah. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. Jika A sama dengan 2, maka FG3 sama dengan sepertiga. Oke, berarti coba kita di atas ya. Berarti kalau FG3 itu kan sama dengan 1 per 3A dikurangi 3 ya. Nah, karena A-nya kebetulan 2, maka kita bisa tuliskan 1 per 3 dikali 2 dikurangi 3. Berarti ini sama dengan 1 per 6 dikurangi 3. Berarti betul ya, sepertiga ya. Gitu teman-teman ya. Itu untuk soal nomor 3, ini juga masih tergolong gampang harusnya buat teman-teman yang sudah mahir. Jadi kesimpulannya, ini salah. Berarti ini salah dan ini benar ya. Sampai situ teman-teman, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, jangan sungkan buat bertanya ya, biar nanti biar sama-sama ada kontribusi untuk belajar. Lanjut nomor 4, fungsi f dengan fungsi fx sama dengan 5k min x untuk suatu bilangan real k memiliki inverse yang memenuhi f inverse k3 ditambah k pangkat 2 sama dengan 3. Oke, sebelum mulai ke sana, berarti coba kita ingatkan terlebih dahulu mengenai konsep bahwa kalau saya punya FA sama dengan B, jangan ini, pakai sifat ini. Kalau saya punya F inverse B sama dengan A, ini akan bernilai sama untuk FA sama dengan B, teman-teman ya. Jadi bersifat kebalikan. Artinya apa? Artinya kalau saya punya F inverse dari 3 ditambah K pangkat 2 sama dengan 3, maka nilai dari F3-nya sama dengan yang di dalam ya, berarti sama dengan 3 plus K kuadrat. Sementara ini merupakan fungsi aslinya, berarti maka Fx sama dengan F3 teman-teman ya. Jadi diperoleh jadinya Fx sama dengan 3 ditambah K kuadrat. Fx sama dengan 5k min x. 5k min x ya. Nah, X-nya kita ganti dengan F3, berarti F3 sama dengan 5k dikurangi 3. Dan kita tahu bahwa nilai F3-nya sama dengan 3 plus K kuadrat, berarti 3 plus K kuadrat sama dengan 5k min 3. Kita pindah ke kiri semua, berarti K kuadrat min 5k ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan berarti K min 3 dikali K min 2. Sehingga kita bisa punya nilai K-nya sama dengan 3 atau K-nya sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan 2 dan pilihan 3. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak gunakan sifat dari fungsi inverse itu sendiri agak lumayan muter-muter nantinya. Makan waktu, jadi kita manfaatkan sifat-sifat yang kita sudah tahu sebelumnya ya. Oke, soal terakhir untuk soal dan pembahasan, yaitu diketahui fungsi f untuk R ke R dan G ke R ke R dengan Gs-nya sama dengan Gx sama dengan negatif X ditambah 3, dan F bundaran Gs-nya sama dengan negatif 26X plus 32. Ini nggak usah tulis deh, kita pakai ini aja langsung. F bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Nah, F bundaran Gx-nya sama dengan, kita tulis sebelah kiri ya, 4x kuadrat min 26x ditambah 32. Dan Gx-nya sama dengan itu, berarti negatif x plus 3. Sehingga kita bisa tuker aja teman-teman ya. Kita misalin jadi
Gimana, sini aja kali ya. Misalkan Y sama dengan negatif X plus 3, berarti ini jadi FY gitu. Nah, tapi sebelah kirinya kan ada X, maka kita buat jadi X sama dengan, sehingga sama dengannya berarti negatif 3 min 3 aja ya. Nah, ini berarti 4 dikali 3 dikurangi Y pangkat 2 dikurangi 26 kali 3 dikurangi Y, kemudian ditambah 32. Kita geser ya, biar muat. Gitu. Jadi nanti 4-nya tulis ulang, berarti ini 9 kurangi 6Y ditambah Y kuadrat dikurangi 26 kali 3, 78 ditambah 26Y ditambah 32 sama dengan FY ya. Karena sebetulnya kita fokusnya ingin mencari nilai F1, sebetulnya sampai sini aja udah bisa. Berarti kita langsung ubah aja nilai dari Y-nya sama dengan 1. Maka jadi di sini F1 sama dengan 4 dikali 9 kurangi 6 kali 1 tambah 1 pangkat 2 ya. Kemudian 78 tambah 26 kali 1 tambah 32. Sehingga kita bisa hitung F1-nya sama dengan, ini kan 9 dikurangin min 6 ditambah 1 min 5 ya. Min 5, 9 kurangi 5, 4. 4 kali 5, 4 kali 4, 16. Gitu. Kemudian dikurangi 78, 26 ditambah 32 dulu, berarti ini sama dengan 57 ya. 58. Kemudian tulis dulu deh, berarti min 76, min 78 ditambah tadi 58 ya. Ya, 58. Dan ini 16 dikurangi 20, maka F1-nya sama dengan negatif 4 ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Gitu ya. Karena kebutuhan kita mencari nilai F1-nya, berarti kita nggak ada kewajiban atau keharusan untuk mencari nilai FY-nya. Berarti kita tinggal langsung substitusi aja untuk nilai Y sama dengan 1, karena kebutuhannya untuk mencari nilai tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Dan ini adalah soal pemantapannya ya. Oke, di soal ini berarti kita gunakan kembali mengenai bentuk ini ya, bentuk fungsi biasa diubah menjadi fungsi inverse dalam bentuk pecahan, yaitu tadi AX plus B dibagi CX plus D. Akan kita bisa dapatkan F inverse X-nya itu sama dengan negatif DX ditambah B dibagi dengan CX dikurangi A. Dan kalau kita lihat nilai fungsi HX itu, HX-nya sama dengan, kita ubah ya cara bacanya, negatif X tambah 4 gitu, dan negatif 2X plus 5. Sehingga nilai G, H inverse-nya sama dengan, berarti tukar ya, berarti negatif 5X tambah 4 dibagi dengan negatif 2X. Karena negatif kali negatif jadi positif ya. Negatif 2X plus 1. Karena pernyataannya atau pertanyaannya adalah H inverse 0, maka tinggal kita ubah semua variabel X-nya dengan 0. Gitu. Berarti ini sama dengan negatif 2 kali 0 tambah 1. Berarti 0 tambah 4 dibagi dengan 0 tambah 1. Which is sama dengan 4. Jawabannya berarti yang A. Gitu teman-teman. Sampai situ masih aman ya. Pokoknya kalau ada yang janggal dan dinilai apa yang saya lakukan atau saya hitung ada kesalahan, juga boleh diingatkan teman-teman ya. Jangan ragu buat saling ngingetin. Nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, fungsi komposisinya G benar F-nya sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 4. Berarti untuk soal ini berarti coba kita yang paling gampang kayaknya perlu kita ini dulu aja ya. Kita nyari fungsi inverse dari fungsi fx yang fx sama dengan 2x min 1. Untuk mencari fungsi inverse-nya tinggal dibalik aja teman-teman ya. Berarti f inverse x-nya sama dengan
Kalau satunya pindah berarti nanti X plus 1 gitu dibagi 2. Itu aja sebetulnya sih ya. Dan sekarang berarti tinggal kita, nah dari sini berarti fungsi inverse-nya udah kelihatan. Ini salah ya, beda sekali dengan apa yang kita dapatkan, berarti ini salah. Kemudian pernyataan berikutnya untuk mencari G bundaran F, berarti tinggal kita cari G bundaran F-nya. G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Nah, kebetulan Fx-nya sama dengan 2x min 1, berarti semua unsur pada G di mana X pangkat 2 plus 3, maka jadi 2X min 1 pangkat 2 ditambah 3. Nah gitu, berarti tinggal kita selesaikan aljabar aja. 4X pangkat 2 min 4X plus 1 ditambah 3. Berarti kita dapatkan G bundaran Fx nya sama dengan 4X pangkat 2 min 4X 1 tambah 3, 4. Berarti pernyataan pertama benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, berarti kita tinggal substitusi untuk nilai X sama dengan 0 ya. Berarti G bundaran F 0, sehingga kita bisa punya 4 kali 0 dikurangi 4 kali 0 ditambah 4. Ini kan 0 semua, tinggal sisa 4. Jawabannya berarti salah. Berarti benar, salah. Kita teman-teman ya untuk soal nomor 2. Oke, sampai situ aman. Saya harap aman ya. Kalau misalkan belum aman, sekali lagi tanya aja. Jangan sungkan, nggak apa-apa kok. Aman-aman aja saya mah. Kalau ada yang nanya, pasti saya jawab. Kalau saya bisa sih. Tapi kalau nggak bisa saya jawab, ya saya bisa-bisain deh untuk jawab. Oke, lanjut. Tempat les pintarku memberikan potongan biaya kursus kepada 50 pendaftar pertama, sedangkan harga normal berlaku untuk pendaftar lainnya. Biaya kursus tersebut mendapatkan potongan harga dapat dihitung dengan fungsi berikut, yaitu Y sama dengan 0,9X. Dengan X adalah biaya kursus mula-mula dan Y adalah biaya setelah potongan harga. Selain itu, bagi siswa yang berprestasi akan mendapatkan tambahan potongan harga yang besarnya disesuaikan dengan nilai rapor mereka. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga, maka biaya akhir kursus menjadi sebagai berikut. Skip. Dengan GY adalah biaya akhir tambahan diskon. Salah satu siswa bernama Vina merupakan pendaftar ke-50 dan membayar biaya kursus sebesar 180.000. Setelah datang 4 siswa lainnya yang juga ingin mengikuti kursus dengan informasi tersebut. Nah, berarti kita masukin si Vina ini ke dalam kategori 50 pendaftar pertama ya. Jadi karena dia pendaftar pertama, maka kita bisa hitung aja. Karena dia membayar sebesar 180.000, ini maka sama dengan 0,9 kali X. Berarti kita harus tahu nih nilai atau harga mula-mula si kursusnya, berarti 180.000 dibagi dengan 0,9 ya, ini sama aja 200.000. Nah gitu, ini adalah biaya mula-mulanya. Pertanyaannya, dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang dapat mengikuti kursus? Harga mula-mulanya 200.000 teman-teman, 200.000. Dan kalau dilihat Andi, Budi, Cici, dan Dini ini uangnya lebih dari 200.000 semua. Karena X sama dengan 200.000, maka semua anak yang disebutkan bisa daftar semua ya, bisa ikut kursus. Kenapa? Karena kan mereka uangnya jauh lebih banyak daripada 200.000. Berarti otomatis Dini, Cici, Budi, Andi ikut semua. Ya, ini soalnya panjang tapi ternyata cuma gitu doang ya. Oke. Aman ya. Lanjut nomor 4. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu yaitu X memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi M dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2, dan fungsi berikutnya yaitu fungsi GM. Fungsi GM-nya yaitu sama dengan 4M ditambah 2.
Jadi kalau kita gabungkan bisa nih GM sama M. Berarti kan kalau saya tuliskan GM itu sama aja kayak GFX ya. Berarti ini kalau kita ubah jadi nantinya 4 dikali X pangkat 2 min 3X min 2 tambah 2. Ini berarti sama dengan 4X pangkat 2 min 12X min 8 plus 2. Biar lebih oke, kita hitung belakangnya 4X pangkat 2 min 12X min 6 ya. Ini berarti GFX. Gitu. Nah, dengan X dan M dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah. Berarti fungsi tersebut dalam X-nya itu berarti dalam 4 ton. Berarti bisa kita ganti nih G F4 ya. Sehingga kita bisa tuliskan, kurungnya kebanyakan nggak sih? Nah, gitu. Jadi nanti 4 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 4 dikurangi 6. 4 pangkat 2 16 kali 4 64, 12 kali 4 48 dikurangi 6. Berarti ini 12 kurangi 6. 16 sorry, ini 16 kurangi 6. Maka sama dengan 10. Jawabannya 10 ton teman-teman ya. Gitu. Ini soal cerita kayak gini tuh kelihatannya susah, tapi ya kalau kita udah paham cara untuk penyelesaiannya gak sesusah yang dibayangkan kok. Oke, lanjut di nomor 5. G bundaran Fx sama dengan 4X pangkat 2 plus 12X plus 7 dan Gx sama dengan X pangkat 2 min 2. Cari Fx plus 1-nya. Nah, berarti sebelum mencari Fx plus 1, berarti kita cari dulu si Fx-nya ya. Sebetulnya sih bisa pakai cari aja G bundaran Fx plus 1 dan Gx plus 1-nya, nanti dapetin si Fx plus 1. Tapi kita nggak usah pakai cara itu, kita pakai cara normal aja ya. Atau G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, kalau kita lihat posisinya, posisi Fx itu ada di dalam, karena fungsi dalam nanti ujungnya pasti kita misalkan sebuah variabel baru. Kalau mencari fungsi dalam berarti tinggal pindah ruas saja. Oke, berarti di sini 4x kuadrat ditambah 12x plus 7. G-nya berarti jadi fx kuadrat min 2 ya. Berarti nanti fx kuadrat pindah ruas berarti 4x kuadrat plus 12x plus 7 tambah 2 9. Nah, untuk menyelesaikannya, karena di sebelah kanannya pangkat 2, kiri juga buat sebagai pangkat 2. Clue-nya adalah kita lihat belakangnya 9, depannya 4. Berarti depannya berarti 2x plus 3 pangkat 2. Ini berarti fx pangkat 2. Nah, untuk pengeceknya tinggal kita hitung aja. 2x pangkat 2, 4x pangkat 2, 3 pangkat 2, 9. Kemudian untuk dapetin 12 ya, 2x kali 3 kali 2. Kan 6 kali 2, 12 ya. Karena sama-sama pangkat 2, kita bisa hilangkan, maka kita bisa dapatkan nilai fx-nya sama dengan 2x plus 3. Karena yang ditanyakan adalah fx plus 1, maka setiap x-nya kita ganti dengan x plus 1 ditambah 3, maka jadinya 2x plus 2 ditambah 3. Sehingga kita bisa punya nilai fx plus 1-nya sama dengan 2x plus 5. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman, sampai situ aman lagi ya. Ini saya nanya terus biar make sure teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan gitu. Biar saya nyampeinnya nggak buang-buang waktu dan nggak berfaedah gitu kan ya. Ya gitulah ya. Nomor 6. Diketahui fungsi fx sama dengan seperti itu, gx yang juga dapat, cari inverse dari f bundaran g katanya. Berarti kita cari dulu f bundaran g-nya aja, terus baru kita inversekan. Berarti f bundaran g itu fgx, dan gx-nya sama dengan 6x min 2, berarti 5 dikali 6x min 2 dikurangi 3 ya. Dan
6x min 2 ditambah 2. Jadinya berarti 30x min 10 kurangi 3 dibagi dengan 6x. Jadi kita bisa dapatkan f bundaran gx-nya sama dengan 30x dikurangi 13 dibagi 6x. Nah, kalau sudah berarti kita coba ingat kembali mengenai tadi ya, bentuk inverse dari sebuah fungsi. Misalkan saya punya fx sama dengan, dan fx karena di sini ada fx, maka misalkan hx ya, hx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Saya ingatkan terus ya, biar teman-teman nempel di benak dan sanubari kalian. Maka nilai dari h inverse x sama dengan negatif dx ditambah b dibagi dengan cx min a. Nah, kalau kita udah dapatkan ya udah, berarti tinggal kita lihat kembali. Kalau di sini kalau kita lihat 6x doang, berarti ini kan plus 0 ya. Nah, berarti kita bisa selesaikan sama dengan berarti 0 dikurangi 13 dibagi dengan 6x min 30, sehingga kita bisa dapatkan negatif 13 per 6x min 30. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah di option yang A ya. Itu teman-teman. Bagaimana? Oke. Sip. Aman ya. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini, jika f dan g mempunyai inverse dan memenuhi bentuk seperti berikut, maka g inverse-nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita lakukan pemisalan aja boleh. Seperti sih bisa langsung ya, tapi khawatirnya nggak boleh sama guru kalian. Berarti coba kita lakukan cara yang agak benar dikit. Jadi coba kita tuliskan dulu, kita punya g x min 2 sama dengan f x plus 2. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita buat y sama dengan hijau aja. X min 2 sama dengan y, maka nilai x akan sama dengan y plus 2 ya. Jadi kalau kita tuliskan ini jadinya gy sama dengan f y plus 2 tambah 2, sehingga gy-nya sama dengan f y plus 4 ya. Gitu. Nah, kalau mau kita ubah juga kita bisa ubah jadi gx sama dengan fx plus 4. Oke. Nah, terus kita coba kita misalkan aja, misal gx itu merupakan fungsi komposisi dari f dan h misalkan. Ini. Ya kan? Dan kita tahu gx itu hasilnya fx plus 4. Gitu. Nah, ini jadinya f hx. Jadi dari sini kita bisa dapat hx-nya sama dengan x plus 4. Betul nggak? Nah, terus berarti kita bisa dapatkan nilai dari h inverse x-nya. Kalau h inverse bentuk fungsi linear gini tinggal putar aja ya, tukeran di x min 4 gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanyakan g inverse x-nya, maka kita bisa tuliskan sehingga g inverse x itu sama dengan f bundaran h inverse ya. Gitu. Ini kan tadi gx itu kan sama dengan ini kan. Otomatis kalau mau bikin inverse dari gx, ya inverse dari f ini juga gitu loh. Dan kita tahu bahwa sifat dari bentuk fungsi komposisi yang diinverskan itu tinggal dibalik aja, h inverse 1 dikomposisikan dengan f inverse x gitu. Ya. Jadi kalau kita mau digabungkan jadi h inverse f inverse x. Gitu teman-teman. Sehingga kalau kita mau gabungkan lagi, berarti h inverse-nya tulis ulang. Nah, f-nya kita ganti.
Salah. Jadi semua unsur X pada H kita ganti dengan X. Selalu kebalik. Semua unsur di apa namanya? Semua unsur X di H itu diganti dengan F gitu maksudnya. Berarti kita bisa tuliskan jadinya sama dengan F inverse X dikurangin 4. Ini adalah nilai dari G inverse X ya. Gitu ya, ada nggak ya? Oh, ada teman-teman. Jawabannya berarti yang E. Ya, gitu ya. Ini sifat sekali teman-teman, kita nggak banyak ngitung hal-hal lain. Ini kita pakai konsep doang. Tapi kalau menurut saya soalnya agak ribet kalau misalnya teman-teman nggak paham mengenai konsep. Itu sih, teman-teman harus paham konsepnya. Gimana? Kalau ada yang mau didiskusikan, coba boleh chat ya di kolom komentar. Santai kok, saya sangat demokratis. Jadi kalau ada yang mau tanya, tanya. Jangan sampai nanti nggak boleh ditanya gara-gara nanti takut dimarahi, nanti disangka londo ireng gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Jika diketahui f(x min 3) sama dengan x min 6 dibagi x plus 3. Oke, berarti coba kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk x ya, biar lebih gampang. Tapi kita tulis dulu f(x min 3) sama dengan x min 6 dibagi dengan x plus 3. Kalau mau kita langsung ganti juga boleh aja sih, berarti nanti fx sama dengan, nah sebelah kanannya berarti nanti x plus 3 dikurangin 6 dibagi dengan x plus 3 ditambah 3 ya, sama dengan x min 3 dibagi dengan x plus 6. Sehingga f inverse x-nya jadi sama dengan negatif 6x min 3 dibagi dengan x min 1. Gitu ya. Jangan sampai bilang, dari mana ini Kak ya? Tadi kan udah dijelasin tentang fungsi inverse ya. Kalau masih bingung nanti boleh di chat aja di kolom komentar ya. Nah, sehingga nilai X-nya sama dengan setengah sesuai dengan soal, kita ganti aja semua unsur X-nya dengan setengah. Weight setengah, bukan negatif setengah. Oke, setengah dikurangi 1. Yang berarti negatif 3 dikurangi 3 dibagi setengah kurangi 1 negatif setengah ya. Jadi hasilnya adalah negatif 6 dibagi negatif setengah. Maka kita balik, negatif bagi negatif positif, dan 6 kali 2, 12. Jawabannya berarti yang E. Oke. Nomor 9. Fx sama dengan 1 per x min 1 pangkat 2 dan gx sama dengan 1 per x pangkat 2. Maka manakah nilai yang masuk dalam penyelesaian fx kali gx dibagi dengan f bundaran gx kurang dari 0? Pilihlah semua jawaban yang benar. Menarik. Berarti coba kita cari dulu masing-masing ya. Untuk pembilangnya kan fx dikali gx. Berarti coba kita tulis fx dikali gx-nya berapa gitu. Karena fx sama dengan x min 1 pangkat 2 dikali dengan 1 per x min 2. Ya sudah, sampai situ aja berarti ya. Jadi kalau kita tuliskan digabung juga boleh sih. Jadi x min 1 pangkat 2 dikali x min 2. Gitu. Nomor 2. Berikutnya yaitu f bundaran g-nya. F bundaran gx itu sama dengan fgx. Nah, berarti masukin si fungsi gx ke fungsi f gitu ya. Berarti 1 per x min 2 dikurangi 1 pangkat 2 gitu ya. Berarti kita akan punya salah, ini kan bukan x min 2 tapi 1 per ya. 1 per x min 2 dikurang 1. Nah gitu. Samakan penyebut dulu bagian bawahnya, berarti kok miring. X min 2 ini berarti 1 dikurangi x min 2 gitu ya. Nah, kita kurung nilainya 1. Berarti penyebutnya
1 tambah ini 3, 1 tambah 2, 3 dikurangin X dibagi X min 2 ya. Nah gitu, 1 per. Biar bagus kita tukar aja berarti X min, pangkat 2 jangan lupa. Gitu. Kita tukar berarti X min 2 per X min 3 min X pangkat 2. Nah gitu ya. Oke. Nah terus baru kita gabungkan. Kita gabungkannya di sini aja ya. Jadi fx dikali gx dibagi f bundaran gx sama dengan, aduh ini sama-sama bentuk rasional ya, kita pindah ke kanan aja deh. Jadinya yang atasnya 1 per X min 1 pangkat 2 dikali X min 2 dibagi dengan X min 2. Ini pisah aja pangkat 2 nya deh. Nah gitu, 3 min X pangkat 2. Boleh ya. Waduh ini pernya gak pas. Nah gitu. Oke, sehingga kita bisa lakukan perkalian kebalik ya. Berarti nanti hasilnya bawah aja deh biar muat. Berarti nanti kita naikkan 3 min X pangkat 2 ke atas dikali 1 dibagi dengan X min 2 pangkat 2 dikali X min 2 dikali X min 1 pangkat 2 gitu. Nah udah, ini nilai dari fungsi tadi, sehingga kita bisa tuliskan pembuat nolnya ya ketemu ya, berarti 3 min X pangkat 2 sama dengan 0, maka otomatis X nya sama dengan 3. Terus X min 2 pangkat 2 kan dikali pangkat 1 kan jadi pangkat 3 sama dengan 1, maka ini juga X nya sama dengan 2. Kok 1 sama dengan 0. Terus X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah dari sini kita bikin sebuah garis bilangan di antara 1, 2, dan 3. Kita substitusikan angka 0 aja ya. Oh ya, ini harus kurang dari 0, kurang dari 0. Coba kita substitusikan angka 0. Substitusikan 0 ke atas. Berarti ini kan 3 kurangi 0. 3 kurangi 0 pangkat 2, otomatis 3 positif, atasnya positif. Atasnya positif, kemudian bawahnya ini berarti tetap positif. Ini nih. Karena kan ini kan pangkat 3 ya, kalau hasilnya 0 berarti negatif, ini negatif, ini positif. Positif, negatif, positif, berarti 0 itu negatif. Kemudian sini positif, sini negatif, dan sini positif. Karena permintaan soal adalah mencari yang kurang dari 0, maka kita cari yang negatif, berarti daerahnya ada di sini dan di antara 2 dan 3. Sehingga kita bisa dapatkan kesimpulannya, X-nya akan kurang dari negatif 1. Nulisnya gimana? X kurang dari negatif 1, atau X-nya di antara 2 dan 3. Nah, antara 2 dan 3 pasti bilangan pecahan, dan di sini nggak ada pecahan, berarti yang kurang dari negatif 1 aja. Ada negatif 2 ya. Kok negatif 1 sih? Ini 1. Nah, berarti ada 0, ada negatif 1, dan negatif 2. Jawabannya berarti ada 3 ya. Gitu teman-teman ya. Sorry, saya tadi salah lihat kenapa negatif 1 ya. Tadi saya mikirin apa ya. Oke, gitu ya. Di soal nomor 9. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah ini soalnya tipe HOTS ya, harusnya ada pertanyaan nih. Saya tunggu ya pertanyaan di kolom komentar ya. Tenang teman-teman, saya beneran banget buat tujuannya buat bantu teman-teman bagi yang punya buku The King ini, tapi penjelasan dari buku masih kurang dan dirasa butuh penjelasan lebih ya, makanya saya buatkan gitu loh. Dan ada beberapa juga yang request, makanya saya buatkan. Jadi kalau ada yang nanya, saya jawab pasti ya. Oke, paham ya? Lanjut nomor 10.
Diketahui f dan g merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Jika f(gx) sama dengan x plus 1 dan gx plus 2 sama dengan x min 2, maka nilai dari f inverse 2 dan g inverse 2-nya berapa? Oke, nah sebelum mencari f dan g, berarti kita cari dulu gx-nya ya. Karena kita punya gx plus 2-nya sama dengan x min 4, kita bisa dapatkan nilai gx-nya dengan memindahkan ya. Berarti di sini x min 2 dikurangi 4, teman-teman. Berarti gx-nya sama dengan x min 6 gitu. Nah, kemudian berarti kita bisa cari fx-nya dengan apa? Dengan informasi mengenai fgx ya. Kan sama dengan x plus 1. Nah, sorry, saya hapus dulu. Kan f bundaran gx itu sama dengan fgx ya. Nah, f bundaran gx kan x plus 1. Nah, di sini berarti f gx-nya x min 6 gitu ya. Itu enggak? Sehingga kalau kita mencari fx-nya doang ya tinggal x plus 6 plus 1. Sehingga nanti fx-nya sama dengan x plus 7. Udah, berarti tinggal kita nyari inverse dari masing-masing. Kita cari inverse dari g-nya, berarti g inverse x-nya, berarti tinggal tukar aja ya, berarti x plus 6. Ini juga sama. Ini berarti f inverse x-nya berarti sama dengan tadinya x plus 7, jadi x min 7. Gitu. Jadi, f inverse 2-nya sama dengan 2 min 7 sama dengan negatif 5. Kemudian g inverse 2-nya sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi kalau ditambahkan f inverse 2 ditambah g inverse 2 sesuai dengan soal, negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai situ gimana? Ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya yang saya jelaskan ini, karena kalau bisa dipahami kan ilmunya bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman juga. Dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan video semacam ini, silahkan bantu like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa menjangkau banyak teman-teman yang lain dan saya bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!